Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Liga Inggris yang barusan aja dimulai akhir pekan kemarin. Jadi setelah menunggu sekitar 3 tahun lamanya, akhirnya Liga Inggris dimulai lagi musim yang baru di pertandingan pertama. Dan untuk merayakan ini, saya akan membahas ke 10 pertandingan Liga Inggris. Jadi saya akan bahas 20 tim, tapi saya tidak akan bahas semuanya secara mendalam, karena beberapa saya hanya lihat highlightnya, tapi ada beberapa juga yang aku lihat full. Jadi ke 10 pertandingan ini akan saya bahas di video ini. Kita mulai dulu dari Everton lawan Brighton dulu ya. Jadi kenapa aku bahas ini dulu? Karena Brighton sekarang ada pelatih baru, yaitu namanya adalah Fabian Hurseler. Ini uniknya manajer ini adalah yang paling muda sekarang umurnya di dalam sejarah Liga Inggris. Umurnya baru 31 tahun. Bahkan yang lucunya di di tim ini, pemainnya lebih tua dari pelatihnya. Pemainnya ada namanya James Milner. James Milner umurnya sudah 38 tahun. Bayangin dia panggil pelatih ini apa? Mungkin Kak atau apa mungkin. Bayangin pelatihnya aja baru umur 31 loh, gila. Kok bisa ya Brighton ketemu pelatih muda ini dari Jerman. Sebelumnya ini dia nukangi namanya Saint Pauli, dan nggak salah Saint Pauli ini promosi ke Liga Jerman musim lalu. Karena itu Brighton mungkin kepicu dan dipilih. Gila, ini pelatih umur 31 masih muda. Bahkan kaptennya Brighton aja itu sudah umur 33 tahun, namanya Lewis Dunk. Jadi ada beberapa pemain yang lebih tua dari manajernya. Satu lagi siapa namanya? Danny Welbeck. Itu mantan pemain MU juga, masih main di Brighton. Gila ya. Pelatih sekarang muda-muda. Sekarang mungkin trennya banyak pelatih muda. Dulu kan pelatih kan tua-tua, senior, pasti lebih tua dari pemain. Sekarang ada beberapa pelatih yang lebih muda dari pemainnya bahkan. Kita lihat pembahas pertandingannya. Dari line up-nya dulu, line up pertamanya dia 4-2-3-1, Jason Steele, Hazelwood, Lewis Dunk, kapten, Van Hecke, Joel Veltman, Weaver, James Milner dimainkan. Opung umur 68 ini masih main ternyata. Kaoru Mitoma, Joao Pedro, Minteh, sama Danny Welbeck. Jadi di sini mungkin ya sekitar ada 3 pemain yang lebih tua dari pelatihnya. Luar biasa kan? Kemudian di Everton ya 4-2-3-1, Pickford, Ashley Young juga masih main, ampun dah. Ashley Young bisa umur 69 paling. James Tarkowski, Kane, siapa ini? Michael Keane, Mikolenko, Iroebu, namanya set pemain baru ini. Idrissa Gueye, Harrison, Doucouré, McNeil sama Dominic Calvert-Lewin. Ini pemain senior Calvert-Lewin. Sebenarnya Everton dapat peluang ya di babak pertama, tapi ya lebih efektif Brighton, dan Brighton bisa cetak gol pertama lewat Kaoru Mitoma 1-0. Di babak kedua bukannya Everton berbenah, malah tambah hancur, dan kebobolan 2 gol lagi lewat golnya Danny Welbeck sama Simon Andiga. Jadi nggak berbenah, dan bahkan di menit 66, sejak menit 66 Everton harus bermain dengan 10 pemain karena si Ashley Young di kartu merah. Jadi ya gol ketiga di 87 itu ya 10 pemain, tapi yang 11 pemain pun sudah 2-0, jadi ya nggak terlalu berpengaruh sih. Selesai Everton hancur. Nah, statistiknya 9-10 tembakan, 1-5 shot on target, possession 38% dan 62%, passing 34-35-75, dan akurasi passing itu 77% dan 85%. Dari segala sisi Brighton sangat layak menang, sangat layak membantai Everton. Everton ini hancur juga. Jadi selamat buat pelatihnya si Fabian Hurseler ini, dapat di laga debutnya langsung dapat kemenangan bantai lagi ya. Semoga dia bisa konsisten lah gitu. Oke, kemudian pertandingan kedua. Gila ya, pelatih ini juga dia kelahiran 93, umur 31, cuma beda 6 tahun sama aku. Gila, ini pelatih muda banget emang. Biasanya umur segitu banyak masih jadi pemain, tapi dia sudah pelatih. Kemudian pertandingan kedua nggak bisa ya. Oh, Brighton lagi.
Ada error bentar. Laga kedua itu ini aja dulu. Newcastle lawan Southampton. Newcastle lawan Southampton. Ini tim promosi juga Southampton, baru promosi lagi setelah sebelumnya terdegradasi. Lawan Newcastle yang musim lalu ya agak hancur sih. Menurun, soalnya 2 musim lalu Newcastle sempat Liga Champions, tapi musim lalu mereka peringkat 7. Bahkan tidak lolos kompetisi Eropa. Jadi agak menurun. Tapi ya harusnya Newcastle bisa menang karena lawannya ini tim promosi. Southampton ya dari line-up-nya aku cuma tahu Walker Peters ini paling ini cukup terkenal. Bentar ya, saya cek. Dia itu main di Ayam Sayur, pantesan. Pernah main di Ayam Sayur, Tottenham. Kemudian Alex McCarthy, kiper umur 55 tahun. Masih main juga ini tuh orang. Dulu pernah main Crystal Palace juga apa. Alex McCarthy. Dia paling 2 itu tahu. Sisanya aku bingung. Joe Aribo ini sebentar. Joe Aribo ini nggak tahu. Ya itu aja. Kalau Newcastle menerapkan formasi 4-3-3, Nick Pope, ya ini rata-rata pemain yang sama kayak musim lalu. Fabian Schär, Dan Burn, Lewis Hall, Livramento, Longstaff, Guimaraes, Joelinton, siapa ini? Jacob Murphy, Isak sama Gordon. Kebanyakan sih dari mayoritas di sini pemain baru. Mungkin yang lama itu siapa ya? Lewis Hall mungkin ya. Lewis Hall baru. Sama Livramento ini. Livramento itu ya musim lalu. Jadi ini musim keduanya dia. Ya masih tergolong baru lah. Ya Newcastle sempat dapat disadvantage ya karena di awal Fabian Schär di kartu merah di menit 28. Jadi dari sejak menit 28 Newcastle harus bermain dengan 10 pemain. Dan tapi ternyata itu tidak membuat Newcastle melemah. Justru mereka makin kuat dan bisa cetak gol lewat golnya Joelinton di menit 45. Dan ini jadi satu-satunya gol di laga ini. Jadi Southampton kalah lawan 10 pemain. Bayangin separah apa tim ini sampai kalah lawan 10 pemain. Kalau dilihat dari statistik, ya Newcastle cuma 3 shot 1 on target, tapi lebih efektif 1 gol. Southampton 19 shots 4 on target tapi nggak ada gol. Berarti kipernya ini Nick Pope hebat juga, sempat save, jadi dibantu kipernya. Tapi ya wajar, saya kan main dengan 10 pemain. Gila, 78% nggak bisa cetak gol loh. Parah juga Southampton ini. Oke, sekarang kita bahas tentang Brentford lawan Crystal Palace. Brentford lawan Crystal Palace. Oke, jadi ya ini 2 tim sudah ada sejak musim lalu. Ya nggak banyak perubahan sih di sini. Yang Crystal Palace itu kalau lihat dari line up, Mateta itu yang main di Olimpiade kemarin, main senior. Ada Dean Henderson juga, mantan kipernya MU. Brentford main dengan formasi 4-3-3, Crystal Palace main dengan formasi 3-4-2-1 atau 3-6-1 atau 3-4-3 bisa juga, karena itu kan lebih ke penyerang. Ya Brentford cetak gol dulu lewat Bryan Mbeumo. Crystal Palace kemudian sempat balas, tapi balasnya itu gol bunuh diri. Ethan Pinnock itu backnya Brentford. Kemudian dibalas sama Yone Wisna bisa di menit 76. Uniknya di sini ya semua yang cetak gol pemain Brentford. Jadi nggak ada pemain Crystal Palace pun yang cetak gol. Walaupun Crystal Palace dapat 1. Ini cukup seimbang kalau dari statistik 9-14, shot on target 5-6. Sebenarnya lebih ke Crystal Palace ya, cuma ya nggak beda jauh lah. Jadi kalau Brentford menang ya masih belum mengejutkan.
Crystal Palace ini juga parah ya, 6 shots ada yang gol juga, parah juga ini guys. Apa itu Crystal Palace, maka saya harus dibantu gol bunuh diri. Kemudian Nottingham Forest versus Bournemouth. Nottingham Forest versus Bournemouth. Ini aku mulai dari pertandingan yang kurang seru dulu, habis itu baru nanti yang paling seru di akhir. Sedikit spoiler aja. Ini Nottingham Forest dengan formasi 4-2-3-1, ada Nico Williams, ini mantan pemain Liverpool. Willy Bull ini, mantan pemain Wolves. Kemudian ada siapa lagi ini? Anthony Elanga, ini mantan pemain MU. Callum Hudson-Odoi, mantan pemain Chelsea. Dan Chris Wood ini kalau nggak salah mantan pemain West Ham. Bournemouth ada Neto itu mantan kiper cadangannya Barcelona. Bayangin dari Barcelona ke FC Bournemouth, ini ya penurunan karir. Tapi mungkin supaya dia jadi pemain inti ya, soalnya di Barcelona dia jadi cadangannya Ter Stegen. Dan dia jadi kapten di sini Neto. Kayak Hutchison, Sabani, siapa ini? Lewis Cook, ini pemain lama Bournemouth, sama Marcos Tavernier juga lama, tapi nggak ada yang kenal sih kata-kata di sini. Ya mungkin aku kenal malah itu siapa? Justin Clifford ya. Itu anaknya Patrick Clifford. Kalau kalian tahu, legendanya Barcelona. Oke, jadi ya Nottingham Forest cetak gol dulu lewat Chris Wood, kemudian Bournemouth cetak gol lewat Antoine Semenyo di menit ke 86. Jadi tipis ya, Nottingham Forest sampai menang tapi akhirnya seri. Kemudian kita lanjut ke pertandingan berikutnya, yaitu ini aja, West Ham lawan Aston Villa. Duel ungu, maksudnya duel baju ungu, klubnya juga logonya warna ungu. Ini Aston Villa musim lalu mengejutkan ya. Sebagai info aja, musim lalu mereka lolos Champions League karena mereka 4. Jadi Aston Villa ini gak bisa dianggap remeh. West Ham ini juga, West Ham itu dulu West Ham agak menurun ya, apalagi sekarang pelatih baru. Kalau nggak salah si Moyes itu nggak ngelatih West Ham lagi. Diganti sama Julian Lopetegui, ada pelatih baru juga. Ini Lopetegui bagus ini. Julian Lopetegui, pelatih hebat istilahnya. Musim lalu itu aku mau ngecek ya, West Ham itu dulu peringkat berapa? 9. Ya masih papan atas lah ya, masih oke lah. Dulu zaman Moyes masih oke, walaupun mainnya ya pragmatis banget, tapi hasilnya cukup oke. Makanya dia bertahan lama kan, sampai akhirnya dia mengundurkan diri atau pensiun, aku lupa. West Ham main dengan formasi 4-1-4-1, Areola kiper utama, Koval, Mavropanos, Kilman ini kalau nggak salah pemain baru ya. Oh ya, dari Wolves. Dari Wolves pindah ke West Ham. Emerson, Guido Rodriguez. Ini pemain Argentina dulu yang juara Piala Dunia juga. Mantan pemain Real Betis. Jared Bowen, kapten. Thomas Soucek, Lucas Paqueta, Muhammad Kudus, Michael Antonio. Kata-kata di sini kebanyakan pemain baru ya. Pemain lama, kecuali Kilman. Kemudian Aston Villa ya, Emi Martinez, kiper pemenang Piala Dunia dan Copa America, Lucas Digne, Pau Torres, Gonzalo Cash, Yuri Tielemans, Amadou Onana, McGinn, Rogers Bailey, Oli Watkins. Ya, Aston Villa ini ya harusnya bisa menang mudah ya, tapi ternyata nggak mudah. West Ham sempat melawan, apalagi ya pelatih baru Julian Lopetegui. Tapi Aston Villa dapat dream start istilahnya. Di menit keempat dia mereka cetak gol lewat Amadou Onana.
Kemudian tapi West Ham sempat membalas lewat penalti 2-1 ke Paqueta. Itu apakah penalti? Tadi aku sempat lihat ya, itu bisa diperdebatkan karena kontennya nggak terlalu banyak, tapi ya akhirnya wasit penalti ya masih dipaklumi lah. Kemudian di babak kedua ya Aston Villa cetak gol lagi lewat John Duran di menit 79. Sebenarnya West Ham juga dapat peluang, cuma Emi Martinez melakukan 2 save gemilang. Jadi ya Aston Villa selamat menang, ini debut yang bagus lah buat Aston Villa juga. Nah, sekarang kita mulai akan membahas Big Six. Dimulai dari yang pertama tampil dulu aja, yaitu MU lawan Fulham. Manchester United lawan Fulham. Ini betul-betul laga pertama ya yang ada di Premier League. Jadi yang lain itu mulainya kalau di waktu Indonesia Sabtu malam atau Minggu. Dia ya MU lawan Fulham ini mulainya Sabtu dini hari, Sabtu pagi. Jadi ini betul-betul laga pembuka ya ini. Pintar juga ya mereka pilih MU. Soalnya mungkin mereka tahu, pihak Premier League tahu kalau fans MU itu terbanyak di dunia. MU, kita bahas Fulham dulu. Fulham ya line up-nya Berleno, Robbins. Berleno jadi kapten ya by the way. Karena kapten utama Tom Kearney cadangan. Robinson, Bessie, Diop, Tete, Lukic, Andres Pereira ini mantan pemain MU ini. Berarti dia ketemu mantan klubnya. Alex Iwobi, mantan pemain Arsenal, dan Emil Smith Rowe, itu pemain barunya Fulham, itu mantan pemain Arsenal dibuang sama Arteta. Ya parah, cuma Emil Smith Rowe nggak seberapa buruk loh, cuma sering cadangan memang sama Arteta. Adama Traore, mantan pemain Wolves yang kerotot itu. Kemudian ada Munis, aku nggak tahu Munis siapa ini. MU formasi 4-2-3-1. Onana, Masraoui, Maguire, Lisandro Martinez, Dalot, Casemiro, Kobbie Mainoo, Diallo, Mount, Rashford, Bruno Fernandes. Ya ini rata-rata ya pemain lama kecuali siapa namanya lagi nih? Nosair Masraoui, itu pemain baru dari Bayern Munchen. Dan dilepas murah ya, kalau nggak salah cuma 20 juta. Wih, lumayan, MU bagus, MU dapat pemain berkualitas. Masraoui itu bagus loh di Bayern sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa dibuang. Sama ada pemain baru juga di cadangan namanya Matthijs de Ligt, tapi masih cadangan. Sama Joshua Zirkzee. Di pertama itu ya MU sudah nyerang ya. MU kalau kita lihat main lebih bagus dari lawan City kemarin. Beberapa kali menyerang, Bruno dapat dua peluang, satunya berkat kesalahan Berleno tapi gagal memanfaatkan karena ya harusnya dia jebol tapi dia bolanya malah dikenai ke area kiper. Jadi ya 0-0 di babak pertama, babak kedua baru mulai ada pergantian. Ya Matthijs de Ligt, Zirkzee, Garnacho, Evans, sama McTominay, jadi 5 pergantian semua dipakai. Fulham juga ganti 5 pemain juga, satunya kaptennya juga Tom Kearney juga masuk. Ini sengit ya awal-awal. Sebenarnya ya bukan karena sebenarnya Fulham dapat peluang juga tapi gagal juga disamankan Onana. Tapi MU emang lebih dominan, cuma mereka masalah di finishingnya. Baru mereka bisa cetak gol lewat Joshua Zirkzee di menit 87. Itu ya akhirnya baru bisa cetak gol. Jadi masalah MU itu efektivitas juga. 1-0 ya lah yang menang si MU ya, syukurnya menang. Kalau nggak menang bisa dibully itu. Oke, kemudian yang kedua ada Ipswich Town lawan Liverpool. Ipswich Town versus Liverpool. Ini salah satu laga yang aku nantikan juga. Kenapa? Karena laga ini itu aku pengen lihat klubnya Elkan Bagot Ipswich Town kayak gimana. Walaupun Elkan Bagot dipinjamkan ke Blackpool ya. Aku pengen tahu kekuatan klub Ipswich Town ini. Seandainya kalau Elkan Bagot tidak dipinjamkan ke Blackpool, mungkin bisa main di sini. Lawan ya, apalagi pelatihnya juga masih muda, Kieran McKenna, masih umur 38 tahun. Itu dulu mantan asistennya MU.
gitu. Kemudian apa? Kalau dari Liverpool kita bahas line-up-nya Ipswich dulu ya. Ipswich main dengan formasi 4-2-3-1. Ada Massimo Luongo, ini pemain lama ini. Ini pemain Australia, dia dulu pernah main di KPR. Apa ya, klub tengah kecil. Oh, ayam sayur juga. Oh, dia nggak pernah main di ayam sayur sih. 0 penampilannya. Tapi dia berapa kali dipinjamkan. Dia itu foto akademinya Tottenham. Makanya kok aku pernah dengar. Sudah tua juga, umurnya sudah 31 tahun. Ya, nggak ada yang aku kenal sih. Oh, Tuan Sebe. Ada mantan pemain MU juga, Tuan Sebe. Excel Tuan Sebe. Ya mungkin cuma dua itu toh yang aku kenal di Ipswich. Ya karena tim promosi ya banyak mungkin pemain yang belum kenal. Liverpool dengan formasi 4-2-3-1 juga dengan pelatih barunya Arne Slot. Jadi selain melihat McKenna, aku juga ingin lihat pelatih barunya Arne Slot yang gantikan Jurgen Klopp gimana. Alisson sebagai kiper utama, Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Kwanzaa ya back muda, Trent Alexander-Arnold, Alexis McAllister, Ryan Gravenberch, Luis Diaz, Dominic Szoboszlai, Mohamed Salah sama Diogo Jota. Ini kebanyakan ya pemain yang sama kayak musim lalu, cuma bedanya ada Ryan Gravenberch satu. Itu baru dibeli dari Bayern Munchen. Oh enggak, dari musim lalu ada ternyata. Oh, pemain lama semua berarti. Sorry, tak pikir musim ini baru dibeli. Ryan Gravenberch 4-2-3-1. Babak pertama itu ya, Ipswich secara mengejutkan lebih banyak dapat peluang. Jadi Liverpool sempat kesulitan di babak pertama itu. Ya tapi syukurnya bagi Liverpool, Ipswich ya walaupun dapat peluang tapi ya efektivitasnya juga kurang dan 2 kali tendangannya di box sama Alisson. Dan sebenarnya dapat peluang juga Liverpool cuma berapa kali ya gagal cetak gol istilahnya. Jadi babak pertama 0-0. Yang uniknya stadionnya ya karena ini tim promosi ya mungkin jadi masih kapasitasnya nggak banyak. Jadi kalau kalian lihat di kamera itu rendah. Biasanya kan stadion kan tinggi. Ketoknya kan tinggi stadionnya ketok rendah. Jadi kita bisa lihat hampir semua orang yang duduk di tribun penonton gitu. Di babak kedua Liverpool ini ya bisa cetak 2 gol. Akhirnya lewat golnya Diogo Jota sama Mohamed Salah. Yang MVP-nya di sini Mohamed Salah. Yang gol pertama walaupun dia tidak cetak gol tapi dia cetak assist. Jadi mungkin pemain Ipswich pikir dia tuh mau nendang. Ternyata dia ngopernya ke Diogo Jota dan gol 1-0 tapi dan 5 menit berselang Salah cetak gol lagi lewat skill individu. Jadi dan itu patut bikin Ipswich hancur. Setelah gol itu Ipswich dapat banyak peluang juga. Jadi mentalnya mungkin sudah hancur, nggak main sebagus pertama tadi. Tapi aku kasih respect sih ke Ipswich sama supporternya ya, walaupun Ipswich kalah tapi penontonnya tetap tepuk tangan apresiasi gitu karena permainannya Ipswich memang cukup bagus walaupun kalah mereka. Shots-nya 7-18, shots on target 2-5, possession 37-63%, passing 347-570 dan akurasi passing 78% dan 86%. Jadi kalau dari statistik Liverpool memang layak menang, tapi ya aku respect sama Ipswich yang mampu memberi perlawanan pada Liverpool. Ya memang mereka kalah kualitas pemain jadinya ya nggak bisa nyalahin mereka juga kalau kalah gitu. Selamat buat Liverpool, debut yang mengesankan juga bagi Arne Slot, pelatihnya Liverpool. Kemudian Arsenal lawan Wolves. Sorry ini video agak lama ya karena ini spesial juga. Saya mencoba membahas 10-10-nya. Arsenal lawan Wolves. Nah, ya Arsenal ini ya sempat frustasi ya mungkin musim lalu ya, karena mereka hampir peringkat 1 ternyata di akhir disalip City peringkat 2. Jadi mereka mencoba memulai musim lagi ya dengan mungkin harapan baru atau apa. Kita lihat line up-nya Wolves dulu. Jose Sa dari kiper utama sekarang. Kiper sebelumnya saya pindah kalau nggak salah. Siapa kiper sebelumnya aku lupa. Aku lupa juga namanya. Jose Sa itu kiper Portugal waktu itu main
dipanggil di Euro cuma nggak dimainin belas. Alt-Nouri, Gomez, Mosquera, Matt Doherty, Mario Lemina kapten, Joao Gomez, ada 2 Gomez ya di sini, Rodrigo Gomez, Belgrade, Wang Hee-chan, main Korea Selatan, dan Stade Larsen. Ya kebanyakan aku nggak kenal sih. Yang tahu paling Matt Doherty, Josesa, Wang Hee-chan, sama Mario Lemina. Paling cuma 4 itu. Arsenal formasi 4-3-3, David Raya yang kiper yang dulu dipinjamkan sekarang sudah dipermanenkan ya statusnya David Raya. Ben White, William Saliba, Gabriel, Alexander Zinchenko, Martin Odegaard, Thomas Partey, Declan Rice, Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli. Ini persis plek kayak musim lalu. Jadi nggak ada perubahan di starting line up. Di cadangan ada pemain baru satu, namanya Riccardo Calafiori. Ini pemain muda ini, Calafiori, pemain muda Bologna, umur 22 tahun, sekarang dibeli sama Arsenal. Oke, tandingannya ya, ini berbeda sama Ipswich sama Liverpool tadi ya. Kalau Ipswich Liverpool itu Ipswich masih bisa ngelawan. Kalau di sini Wolves hampir tidak pernah pegang bola. Jadi Arsenal selalu yang pegang bola dan akhirnya mencetak gol lewat golnya Kai Havertz, sundulan kalau nggak salah. Di menit 25, 1-0 di babak pertama. Ya bukan cuma karena skor sih, tapi karena itu apa? Diopo-opo Wolves. Jadi Wolves hampir gak dapat peluang istilahnya. Di babak kedua, ya Wolves mungkin dapat peluang tapi ya digagal sama David Raya. Jadi gak banyak sih peluang karena Arsenal cukup dominasi. Dan babak kedua mulai diturunkan siapa? Trossard, Gabriel Jesus, sama Jurgen Timber. Calafiori belum dimainkan ya by the way. Dan mereka bisa cetak gol lagi lewat skill individunya Bukayo Saka dari sisi kanan. Ya 2-0 lah ya sih. Kita statistiknya 16-9, shot on target 6-3. Possessionnya yang kok gak kaget 53% banding 47%. Berarti Wolves bisa dapat bola tapi ya end passingnya paling yang buruk. Jadi ya Arsenal sangat layak menang istilahnya. Selamat buat Arsenal juga memulai musim dengan bagus. Kemudian ada ini nanti aja, yang ini dulu. Leicester City lawan Tottenham. Leicester City versus Tottenham. Ini juga tim promosi lagi, jadi setelah tadi Leeds sudah ada bahas belum ya? Nggak ada Leeds sih. Yang promosi itu Southampton, Ipswich sama Leicester yang promosi ke Liga Inggris. Leicester ya ini yang juara grup juga ya Leicester ini. Kembali ke Liga Inggris ya. Kita bahas line up-nya 4-2-3-1. Dari banyak pemain ini yang aku tahu cuma beberapa, yaitu Vestergaard ini mantan backnya Southampton, back senior. Woodface ini juga pernah dengar. Pemain lama. Woodface itu dari pas mereka degradasi. Pemain senior. Harry Winks, pemain Tottenham. Kemudian ada Wilfred Ndidi. Ini mantan pemainnya. Pemain lama Leicester juga, mantan pemain geng. Bukan GENG ya, GENK. Facundo Buonanotte. Itu dipinjamkan dari Brighton, pemain mudanya Brighton. Dan tentu saja yang paling aku kenal ada namanya Jamie Vardy. Ini aktor utama juga dulu pas Leicester City menang Liga Inggris tahun 2015-2016 dan sekarang dia jadi kapten tim. Segila ya, Vardy ini sudah berapa tahun di Leicester? Sekitar 13 tahun. Dan dia sekarang sudah umur 37, sudah nggak muda lagi, jadi kapten sekarang. Tottenham,
Vicario, Udogie, Van den Ven, Romero, Pedro Porro, Maddison, Bentancur, Sarr, Heung-min Son, Brennan Johnson, dan ada pemain baru satu namanya Dominic Solanke. Ya, Dominic Solanke ini aku nggak tahu apakah ini pembelian yang bagus bagi Tottenham atau enggak. Ya di apa itu, pas sama tim papan tengah pun dia mainnya ya biasa lah, nggak terlalu spesial juga. Jadi aku nggak tahu apakah ini pembelian bagus bagi Tottenham atau enggak. Di babak pertama Leicester ini imbang, jadi Leicester sama Tottenham berapa kali menyerang, tapi yang cetak gol duluan Tottenham lewat golnya si Pedro Porro di menit 29. Ya, di babak pertama Leicester belum mampu cetak gol, 1-0 buat Tottenham. It seems Tottenham bakal menang, tapi babak kedua Leicester bisa cetak gol lewat heading Jamie Vardy 1-1. Habis itu ya, setelah gol itu Tottenham menyerang terus, berusaha menyerang tapi gagal. Bahkan sampai menurunkan Richarlison, Timo Werner, Dejan Kulusevski, ini pemain menyerang semua tapi tetap gagal. Aduh, tapi parah juga Tottenham gak bisa menang lawan tim promosi. Ayam sayur. Dan Jamie Vardy lucunya ya, habis itu dia ngejek juga supporter Tottenham. Jadi Vardy kayak gini. Ini menunjukkan kayak, saya sudah punya 1 gelar Liga Inggris, kalian masih 0. Kalian itu masih Tottenham. Tengil juga Vardy ini. Shotnya 7/15, shot target 3/7, possession 29% 71%. Bayangin seri lawan tim dengan 29% possession. Dan Leicester emang tipenya emang itu ya, selalu ngincar counter attack. Passing 275/671 dan akurasi passnya 76%/89%. Ya lah ya sih menang. Pelatihnya itu ya apa? Nottingham ya kalau nggak salah. Oh ya, Nottingham. Sekarang latih Leicester, makanya kok familiar. Ini aktor dibalik promosinya Nottingham Forest dulu, Steve Cooper ini pelatihnya Leicester sekarang. Ya Anje ya dulu pelatihnya Australia. Dan yang terakhir yang saya mau bahas adalah itu tentang Chelsea lawan Manchester City. Big match yang ditunggu banyak orang. Ya dari awal sebenarnya Chelsea ini sudah lucu ya. Chelsea itu beli 50 pemain, 7 kiper. Aku bingung gimana ini, pemiliknya mikir apa ini. Sama juga, ya kalau 50 pemain ya nggak skuadnya kan banyak, beban gajinya gede. Kan kalau di loan pun harus di loan berapa, dipinjamkan berapa baru bisa skuadnya ideal gitu. Kan nggak bisa dimainkan semua. Kiper saya 7, bingung apa emang. Ya aku jadi kasihan yang kasihan siapa? Enzo Maresca-nya, pelatihnya tuh pusing itu. Nurul Satya aja pusing. Jadi sekarang penonton itu juga, penonton netas sepak bola kayak aku ya, itu menunggu siapa yang kira-kira dipasang sama pelatihnya Enzo Maresca ini, starting lineup pertama dia. Dan inilah starting lineup dia. Tapi saya bahas City dulu. City, Ederson, Vardiol, Diaz, Akanji, Kovacic. Kovacic ini pemain baru ya. Kovacic. Oh, dari musim lalu. Kovacic, Rico Lewis, Savio ini pemain baru rasanya. Aku baru ketok. Savio itu dulu main di Troyes. Aku bingung kok pemain ini bisa dibeli ya. Oh, dulu sempat main Girona. 37 laga 9 gol ya. Oke lah. Untuk pemain muda bagus sih. Mungkin karena itu dia dibeli City. Savio, Kevin De Bruyne, kapten tim, Bernardo Silva, Jeremy Doku, sama Erling Haaland. Ya jadi praktis pemain barunya di sini cuma Savio. Sisanya pemain lama semua. Chelsea, nah ini starting lineup pertama Chelsea. Robert Sanchez yang diturunkan kiper utama. Robert Sanchez bukan Dorte Petrovic. Dorte Petrovic gak ada di sini ya. Philip Jorgensen. Mungkin cedera mungkin. Kemudian ada Malo Gusto, Wesley Fofana, Lewis Colwill, Levi Colwill. Kemudian Marco Kurela, Moises Caicedo, Romeo Lavia,
Kemudian ada Cole Palmer, Enzo Fernandez, Christopher Nguku, sama Nicolas Jackson. Yang lebih lucu lagi tahu ya jadi kapten siapa? Enzo Fernandez. Padahal sempat terkena konflik dia, dan ini pemain masih terlalu muda, masih umur 23 tahun. Padahal ada beberapa pemain senior di sini kayak Nguku, Sanchez, tapi yang dipilih malah Enzo. Lucu juga. Mungkin karena namanya sama ya kalau pelatihnya. Enzo Maresca, Enzo Fernandez, makanya dipilih jadi kapten. Emang kalau urusan kapten lucu emang klub Chelsea ini. Yang ditunggu juga adalah duel antara Marco Kurela lawan Erling Haaland. Karena waktu itu Marco Kurela sempat ngecek Erling Haaland pas juara sama timnas Spanyol. Ditanya sama Kurela lewat lagu kayak, kamu menang apa Kurela? Kita habis menang Euro. Langsung, tapi 18 menit langsung dikasih paham ya. Jadi 17 menit langsung dikasih paham. Cucurella nggak mampu jaga Haaland dan ya gol di menit 17. Golnya gol real striker. 1-0. Chelsea ini dapat peluang tapi ya nggak banyak juga. City lebih banyak dapat peluang. 1-0 babak pertama, babak kedua ya Chelsea tetap nggak bisa apa-apa. Ada satu momen lucu di mana Cucurella kena encok atau apa gitu nggak salah, atau ya kena encok mungkin, atau kram kakinya, tapi Haaland nggak mau bantu ya, soalnya Cucurella ngecek Haaland sebelumnya, jadi sampai harus dibantu sama rekan satu timnya, dan akhirnya dia ditanduk keluar dan dia dibus supporter City. Ya salah dewe apa, padahal tahun lalu tuh dia minta bajunya Haaland loh, tapi sekarang dia malah ngeledek Haaland. Lucu juga pemain ini, sampai Haaland pun bilang pemain lucu Cucurella ini. Dan akhirnya City tambah 1 gol lagi lewat Mateo Kovacic di menit 84. Golnya skill individu ya, luar biasa, lewatnya beberapa pemain. Dan sebenarnya di awal tuh dia pemain Chelsea kan lakukan clearance, backnya siapa itu Gusto kalau nggak salah, lakukan clearance kena Kovacic melewati beberapa pemain, tendang dari luar kotak penalti ke sisi kiri gawang, kena tiang tapi gol. Itu memang kipernya emang gak bisa buat apa-apa, Sanchez, jadi bukan salah Sanchez juga. Ya man of the match Mateo Kovacic. Itu gol juga, gol luar biasa itu. Dan bagusnya Mateo Kovacic yang aku respect ya, dia masih iba sama mantan klubnya, kasihan. Jadi pas selebrasi dia nggak mau selebrasi, dia kayak menahan diri untuk gak selebrasi, karena kan Chelsea kan mantan timnya juga, mantan timnya Kovacic. Respect, jadi ini profesional juga. 2-0 ya layak sih. Chelsea ini emang beli banyak pemain tapi pemainnya hancur semua. Katanya ada yang bilang investasi, tapi ya kalau investasi pemainnya hancur gini gimana, apa overpriced. Banyak pemain hancur itu kontraknya masih 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ya. Ya good luck aja dengan tim kayak gini. Lumayan musim ini ada bahan lawakan baru Chelsea FC. Shots 11/11, shot on target 3/5, possession 48% banding 52%, passing 490 banding 535, dan akurasi passingnya 88% banding 89%. Dari segala sisi City lebih unggul. Ya, ayo beli pemain baru lagi, katanya mau beli pemain baru lagi. Apa? Ini budget 50 lagi, 55 pemain atau 60 bahkan. Rekor baru. Oke, ini saya sudah bahas 10 pertandingannya. Jadi kita akan bahas sekarang tabel klasemennya di game week pertama. Jadi yang pertama, di ranking pertama, yang mengejutkan adalah Brighton. Dengan pelatih mudanya langsung peringkat pertama ya. Karena unggul selisih gol 3 gol. Arsenal diikuti oleh Arsenal 2 gol, Liverpool 2 gol, City 2 gol. Aston Villa juga menang tapi sisinya cuma 1 gol. Sama Brentford menang 2-1. MU sama Newcastle juga selisih 1 gol, cuma mereka cuma cetak 1 gol. Jadi di peringkat 7 MU sama kayak musim lalu. Sama Newcastle peringkat 8. Enggak sih, musim lalu peringkat 8 lupa. Newcastle peringkat 7, jadi kebalik ini. Bournemouth series, Bournemouth, Leicester, Nottingham, Tottenham, ayam sayur, Crystal Palace, West Ham, Fulham, Southampton, Chelsea. Dari antara semua ini yang seri itu
Ada 4 tim: Bournemouth, Leicester City, Nottingham sama Tottenham. Sampai Tottenham ayam sayur. Sisanya Crystal Palace, West Ham, Fulham, Southampton, Chelsea. Yang di apa itu relegation zona degradasi itu ada Ipswich, Wolves sama Everton. Chelsea peringkat 17 tuh dengan 50 pemainnya. Sumpah nggak ngerti aku dengan tim ini, lucu emang. Yang kalah ini full Crystal Palace -1, West Ham -1, Fulham -1 juga, sama Southampton -1, tapi mereka nggak cetak gol, jadi di bawahnya Crystal Palace sama West Ham. Chelsea -2, Ipswich -2, Wolves -2, Everton -3. Ya itu tabel klasemen pertama. Ya ini masih game pertama, anything can happen. Itu saja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.